bahwa sembahyang itu pembuka bagi pintu rahasia alam malakut. Orang yang sembahyang bisa diperlihatkan Allah surga dan neraka pada waktu sembahyang itu. Orang yang waktu sembahyang bisa diperlihatkan Allah apa-apa yang terjadi di alam barzakh. Karena dalam sembahyang itu Allah membuka pintu malakut. Pintu malakut. Wa innama kanatis salatu istiftahan li babi asraril malakut limashtamalat alaih min tathhiril batin wal zahir. Hanya saja adalah sembahyang itu pembuka bagi pintu rahasia malakut, karena sesuatu yang mengandung sembahyang itu atasnya dari pensucian batin dan zahir. Alam malakut itu orang yang dibukakan Allah melihatnya, orang ini mesti bersih zahirnya, bersih batinnya, itu dibuka oleh Allah pintu alam malakut itu. Nah, sembahyang ini bersih, orang yang sembahyang bersih daripada hal-hal yang kotor baik zahir maupun batin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawm 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'. Rasulullah SAW bersabda kepada sahabatnya, apakah pendapat kalian wahai sahabat, jikalau ada sungai di pintu rumah kamu, mandi pada sungai itu tiap-tiap hari 5 kali mandi, apakah ada tersisa daki di tubuh kalian? Qalu la yabqa min daranihi syai'. Ujar sahabat, tentu ada bedaki lagi. 2 kali gini sehari itu mandi sudah bersih, ini 5 kali sehari. Qal Rasulullah bersabda, fadzalika mithlu shalawatil khams. Itulah perumpamaan sembahyang 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khataya. Allah hapus dengan sembahyang 5 waktu itu segala dosa kita, segala kesalahan kita. Nah, kalau sudah terhapus dosa kesalahan kita, maka mata hati kita akan nampak, mata hati kita akan terang. Itulah saatnya dibuka Allah rahasia-rahasia malakut tadi. Sebagaimana yang pernah disabdakan Rasulullah SAW, begitu beliau selesai sembahyang, Rasulullah bersabda, aku diperlihatkan surga dan neraka seperti ini, seperti ini. Nah, dalam sembahyang dibuka oleh Allah pintu malakut itu. As-salatu mahallul munajah. Sembahyang itu tempatnya munajat. Artinya tempat di mana kita berdialog dengan Allah. Tempat di mana kita saling mengutarakan sesuatu kepada Allah. Tempat di mana kita berkomunikasi dengan Allah. Itu sembahyang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-musalli yunaji rabbah. Orang sembahyang itu dia munajat kepada Tuhannya. Artinya apa yang kita ucapkan dijawab oleh Allah. Apa yang kita minta diterima oleh Allah. Itu munajat. Wa qala aidan yaqulullahu ta'ala, Rasulullah bersabda, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qasamtus salah baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala ta'ala hamidani 'abdi. Aku bagi sembahyang itu antaraku dan antara hambaku. Ini hadis kudusi. Dan bagi hamba apa yang dia minta. Apabila hamba itu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, itu Allah berfirman, hamidani abdi.
Ujar Tuhan, hambaku itu dia telah memuji kepadaku. Nah ini munajat, dialog dengan Allah. Begitu kita mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, itu sebenarnya Allah menjawab, hamidani abdi, hambaku telah memuji aku. Faidha qal, bila seorang hamba berkata Ar-Rahmanir Rahim, Allah Ta'ala, Allah berfirman, majjadani abdi, telah memuliakan kepadaku hambaku, telah mengagungkan kepadaku hambaku. Nah, kita mengucap bahwa Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Allah menjawab bahwa dia telah memuliakan aku. Fa'idha qal, bila seorang hamba berkata Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin, dia adalah raja pada hari kiamat. Qala ta'ala, Allah menjawab, Fawwadha ilayya amdi, telah berserah kepadaku hambaku. Nah inilah artinya dalam sembahyang itu kita ada dialog dengan Allah, kita ada munajat dengan Allah. Jadi waktu kita mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, rasakan bahwa ada sahutan dari Allah, hamidani abdi. Ar-Rahmanir Rahim, rasakan bahwa Allah itu mengucapkan majjadani abdi. Bila kita mengucap Maliki yaumiddin, nah kita rasakan bahwa Allah berfirman Fawwadha ilayya abdi. Nah itulah munajat artinya dalam sembahyang itu. Nah, sampai seterusnya surah Fatihah itu intinya adalah munajat kita. Wa ma'dinul musafat, dan sembahyang itu merupakan tambangnya musafat. Musafat ini lebih khusus daripada munajat, karena munajat itu bisa di balik pintu, bisa munajat itu di balik tirai. Misalnya kita ada kesimpulan di dalam rumah, ada, padahal pintu masih tertutup, tapi sudah munajat. Kalau musafat ini, nah ini hilangnya hijab, tidak ada lagi hijab pendinding antara kita dengan Allah pada waktu sembahyang itu. Al-munajatil khalisah minat tashwis, musafat itu artinya adalah munajat yang bersih daripada gangguan-gangguan. Wa fil hadis, innal 'abda idza qama ila shalah rafa'allahu al-hijab bainahu wa bainah. Seorang hamba itu bila berdiri kepada sembahyang, Allah angkat hijab antaranya dan antara Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita munajat itu masih ada kemungkinan di balik tirai, di balik pintu. Tapi kalau sudah musafat, hilang pendinding, hilang pencegah daripada kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi di dalam sembahyang itu. Tattasi'u fiha mayadinul asrar, luas pada sembahyang itu midan-midan rahasia. Maksudnya tansyarihu fihal qulub bitawarudil ulum wal ma'arif. Terbuka pada sembahyang itu hati kita, hati terbuka dalam sembahyang itu untuk menerima kedatangan ilmu-ilmu dan ma'rifat. Nah, dalam sembahyang itu hati kita sebenarnya terbuka, menadah untuk masuknya ilmu-ilmu dan ma'rifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tashruqu fiha syawarikul anwar tatlu'u fil qulub al anwarul lati hiya min samaratil ulum wal ma'arif, dan terbitlah pada hati itu cahaya-cahaya merupakan buah daripada ilmu dan ma'rifat tadi. Jadi waktu sembahyang itu hati kita terbuka menerima ilmu, menerima ma'rifat. Begitu hati menerima ilmu ma'rifat, hati kita menjadi bercahaya.
dan cahaya ini memancar ke seluruh tubuh kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, cahaya itu memancar kepada mata, maka mata ini terpelihara daripada memandang yang diharamkan Allah. Cahaya itu memancar ke telinga, telinga terpelihara daripada mendengar yang diharamkan oleh Allah. Cahaya memancar ke tangan, tangan pun terpelihara daripada meraba, menjamah, menyentuh yang diharamkan oleh Allah. Cahaya memancar ke kaki, kaki pun terpelihara daripada melangkah kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi cahaya itulah yang menyebabkan tubuh kita terpelihara daripada munkar. Sebagaimana yang difirmankan Allah bahwa sembahyang itu mencegah dari kejahatan dan kemunkaran. Nah, iya demikian. Sembahyang itu mengakibatkan orang yang sembahyang tadi tertegah dari kemungkaran, karena matanya sudah diberi cahaya ilmu ma'rifat, telinganya, tangannya, kakinya, mulutnya lalu terjaga karena ada cahaya ilmu dan ma'rifat yang memancar dari hatinya tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, faidah-faidah sembahyang yang disebutkan tadi ini khusus diberikan Allah kepada orang yang benar-benar mendirikan salat itu. Orang yang hanya sekedar melaksanakan salat, nah, tentu tidak akan dapat faidah-faidah seperti tadi. Orang salat sembahyangnya kada paham apa yang dibacanya, kadang-kadang berapa rakaat jumlahnya kada ingat juga. Untung mah ikut imam, jaka sorangan tuh bisa kayak apakah sembahyangnya. Untung mah ikut imam. Untung mah ikut imam. Makanya itu bila imam ini salah, di belakang tuh lalu daur. Imam ini salah, misal imam mestinya tasahud awal, imam berdiri di belakang tuh daur, karena kada ingat juga. Kada ingat juga. Nah, jadi sembahyang yang demikian tentu kada akan mendapatkan faidah-faidah tadi. Sebenarnya sembahyang itu bisa membentuk jiwa kita menjadi orang yang tawadhu, membentuk tubuh kita terpelihara daripada kemaksiatan dan kemunkaran. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah dalam sebuah hadis menyatakan, man lam tanhahu salatuhu anil fahsya wal munkar lam tazidhu minallah illa bu'da. Orang yang sembahyang tetapi masih suka maksiat kepada Allah, orangnya sembahyang aja tapi suka maksiat, masih mata suka memandang haram, mulut masih suka mengata yang haram, tingkah lakunya jauh daripada petunjuk Allah. Nah, orang yang sembahyang tapi tetap melakukan kejahatan, kemunkaran, maka orang ini tidak akan bertambah daripada Allah, melainkan semakin jauh. Nah, semakin jauh. Jadi sembahyangnya itu kada berguna, artinya gunanya hanya sekedar bahwa dia adalah orang Islam, bahwa dia telah melaksanakan kewajiban. Perkara faidah-faidah sembahyang yang sangat banyak, manfaat-manfaat sembahyang yang sangat banyak kada akan didapat kalau sembahyang hanya sekedar menjaga syarat dan rukunnya. Ini sembahyang asal sah sudah. Bila syaratnya terpenuhi, rukunnya bujur, cukup. Nah, sunat-sunatnya kada perlu, apalagi khusyuknya ditinggalkannya. Nah, sembahyang ini hanya sekedar melaksanakan kewajiban. Sembahyang ini diumpamakan seperti orang yang menghadiahkan kepada raja seorang budak yang cacat. Bukan mendapat hadiah dari raja, tapi justru bisa dihukum.